Pak Riko selaku dosen pengampu kewarganegaraan dan juga teman-teman. Saat ini saya akan melaporkan hasil wawancara saya dengan korban bullying. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah bullying ini, yang pertama, kita perlu mengetahui definisi dari bullying itu sendiri. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, penyebab masalah. Yang keempat, dampak dari bullying itu sendiri. Lalu kemudian yang kelima, alternatif kebijakan. Yang keenam, usul kebijakan. Dan yang terakhir adalah rencana tindakan. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang dan bertujuan untuk menyakiti, mengintimidasi, atau mendominasi orang lain yang mungkin memiliki kesulitan untuk membela diri. Bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti bentuk fisik, verbal, emosional, atau melalui media sosial. Yang berikut adalah identifikasi masalah. Masalah yang saya ambil adalah masalah bullying. Masalah bullying ini terjadi dengan seorang remaja yang berusia 22 tahun. Dikisahkan bahwa seorang remaja ini mengalami bullying mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 sekolah dasar. Ia seringkali diejek gendut dan jelek. Bahkan namanya sendiri sering diplesetkan dengan nama-nama yang kurang baik. Mereka tidak hanya berhenti mengejek, tapi juga dengan tindakan-tindakan kekerasan, seperti melemparinya dengan batu dan bahkan memukul. Karena alasan inilah, maka ketika melanjutkan sekolah menengah pertama, ia melanjutkan di kota lain dan hanya pulang 2 kali setahun. Dan sampai saat ini, ia masih merasa dendam walaupun sudah konsultasi secara online dengan seorang psikolog. Penyebab Penyebab masalah. Menurut Ni Nyoman Ari Indra Dewi, M. Psikologi, penyebab kasus bullying pada usia remaja selain ingin mencari kekuasaan, pelaku ingin mendapat kepopuleran sebagai bentuk balas dendam dan juga adanya masalah keluarga. Dari hasil wawancara, dampak dari bullying itu adalah disebabkan karena teman-temannya itu merasa kesepian, kurang rasa toleransi, dan takut tidak akan diterima oleh lingkungan. Dampak dari bullying bisa sangat merusak termasuk gangguan mental seperti depresi dan kecemasan, penurunan performa akademik, dan bahkan dapat berujung pada perilaku merusak diri sendiri atau bunuh diri. Dari hasil wawancara yang saya peroleh dari seorang korban bullying adalah ia kurang percaya diri, kemudian mudah tersinggung, dan bahkan isolasi sosial. Alternatif kebijakan, beberapa langkah yang kami usahakan untuk membantu memulihkan rasa trauma dari korban adalah: yang pertama, konsultasi kepada psikolog; yang kedua, bimbingan rohani secara berkala. Usulan kebijakan yang paling pertama adalah konseling secara berkala, yang kedua, konsultasi kepada psikolog. Penting untuk pelaku bullying dan juga korban bullying. Untuk pelaku bullying, yang pertama, orang yang mencintai dirinya sendiri. Usulan kebijakan yang paling pertama adalah konseling secara berkala, yang kedua, konsultasi kepada psikolog. Penting untuk pelaku bullying dan juga korban bullying. Untuk pelaku bullying, yang pertama, orang yang mencintai dirinya sendiri tidak menyakiti orang lain. Semakin kita membenci diri kita sendiri, semakin kita ingin orang lain menderita. Yang kedua, hidup itu terus berputar. Apakah pernah kita berpikir bahwa penyelamat kamu yaitu mereka yang sering kamu bully sendiri? Umumnya hal itu sering terjadi. Yang ketiga, penindasan adalah hal yang mengerikan dan itu melekat pada hidup kita selamanya. Oleh karena itu, kita perlu mencari alasan agar kita tidak menyakiti orang lain. Pesan untuk korban bullying, ingatlah bahwa Anda tidak sendiri dan tidak pantas untuk diperlakukan dengan buruk. Cari dukungan dari teman, keluarga, guru, dan orang-orang di sekitarnya. Jangan ragu untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang agar tindakan itu cepat diambil kesimpulan atau keputusan yang lebih baik. Diri sendiri
yang kuat, percaya pada nilai-nilai dan keunikannya, dan yang terpenting, ingatlah bahwa tidak ada yang salah dengan Anda, dan Anda pantas mendapatkan perlindungan dan dukungan. Semoga tidak ada korban-korban bullying yang lain. Tindakannya adalah yang pertama, mendaftar ke psikolog, kemudian yang kedua, mengatur jadwal konsultasi. Terima kasih, semoga bermanfaat.